Perkenalkan, nama saya Petrus Marganda Sinurat dari PGSD kelas F reguler 2018. Saat ini saya berada di Gedung Joli Manik, tepatnya di Kota Sidikalang, Kabupaten Deri. Gedung ini merupakan tempat yang sangat bersejarah bagi masyarakat setempat. Salah satunya itu karena di gedung ini pertama kali dikibarkannya bendera merah putih setelah Indonesia merdeka, itu pada tanggal 17 September 1945. Dari segi material atap bangunan ini dulunya masih bernuansa tradisional, yaitu terbuat dari ijuk, dan sekarang diganti dengan atap seng. Ornamen-ornamen pada dinding dan tiang atau pada bagian lainnya dulunya dibuat dengan secara tradisional dan seadanya. Setelah direnovasi, ornamen-ornamen tersebut sudah langsung dibuat dari cetakan barang jadi menggunakan semen cetak sesuai dengan motifnya. Dari segi fungsi, dulunya bangunan ini sebagai tempat pertemuan para pemerintah daerah setempat dan sekarang dialihfungsikan sebagai tempat konser budaya dan tempat festival lainnya. Sebelumnya, nama dari gedung ini adalah Gedung Nasional saja, dan sekarang sudah menjadi Gedung Nasional The Joli Manik, di mana Joli Manik adalah nama salah satu pelopor pemekaran Kabupaten Deri dan dari Tapanuli Utara. Sekian dari saya, Juah. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Anggi Rosalina Syahaan dari kelas PGSD reguler 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi perubahan budaya yang ada di Indonesia yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil contoh yaitu keranjang. Seperti pada video berikut, bakul atau keranjang ini merupakan wadah yang terbuat dari serat-serat tanaman yang dianyam, biasanya tanaman bambu. Bentuk bakul atau keranjang ini sendiri berbeda-beda di setiap daerah yang ada di Indonesia. Di tempat saya bentuknya seperti ini, dan dulunya ada dua, biasanya digunakan untuk tempat pakaian dan tempat buah-buahan. Memang fungsi bakul atau keranjang ini adalah untuk bisa dipakai untuk berbelanja, tempat sayur mayur, buah-buahan, dan tempat pakaian. Nah, keranjang anyaman pada video sebelumnya sudah tidak banyak digunakan lagi. Yang banyak digunakan sekarang adalah keranjang yang terbuat dari plastik seperti pada video berikut. Bambu sudah digantikan dengan keranjang yang dari plastik. Seperti yang saya punya, itu yang warna hijau digunakan sebagai tempat sayur mayur dan buah-buahan, sedangkan yang berwarna biru digunakan sebagai tempat pakaian. Nah, bentuk keranjang dari plastik ini berbeda-beda, seperti keranjang berikut digunakan untuk berbelanja. Masyarakat Indonesia sudah banyak menggunakan keranjang dari plastik karena lebih mudah didapatkan, namun tidak ramah lingkungan. Inovasi atau perubahan pada keranjang dikarenakan keranjang bambu lebih tidak tahan air, sedangkan keranjang plastik lebih tahan air dan tidak mudah lapuk. Sekian penjelasan saya. Dewi Segi Tambunan dari kelas F reguler Stampu 2018. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang inovasi yang berada di daerah tempat tinggal saya. Nah, inovasi yang berada di tempat tinggal saya, yang pertama yaitu tikar, atau dalam bahasa daerah saya disebut dengan lage. Nah, lage ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang digunakan sebagai alas duduk. Nah, namun pada saat ini lage ini telah digantikan dengan tikar-tikar yang seperti kita ketahui sekarang banyak jenisnya, seperti yang terbuat dari plastik ataupun yang terbuat dari karpet. Nah, lage ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun biasanya juga digunakan dalam upacara adat istiadat seperti mangupah. Nah, jadi biasanya tikar bayon ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan biasanya digunakan ketika adanya adat upacara pernikahan. Nah, pernikahan ini dia sebelum pernikahan atau pra-pernikahan, di mana yang dinamakan dalam bahasa Bataknya mangupah atau meminta restu kepada orang tua. Nah,
di mana si mempelai pria dan wanita biasanya akan duduk di atas tikar ini, di mana tikar ini biasanya dibuat dengan kecil yang hanya muat untuk 2 orang. Nah, kemudian akan direstui di atas tikar tersebut atau diupa namanya. Namun karena sudah sangat jarang ditemukan, nah tikar ini beralih menjadi sebuah tikar yang diinovasi yang bisa kita lihat, yaitu tikar yang dibuat dari plastik. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk penggunaan dari tikar bayon ini sudah sangat jarang. Nah, yang dimana tikar ini juga terbuat dari daun yang dinamakan dengan bayon. Nah, dari kelas F reguler 2018 prodi PGSD. Saya berasal dari Brastagi, Kabupaten Karo. Di sini saya di depan gedung Museum Pusaka Karo. Museum ini memiliki berbagai sejarah yang panjang, yang dimana museum ini merupakan dulunya sebuah gereja, yaitu Gereja Katolik Santa Maria. Gedung ini sengaja dihibahkan setelah tercetusnya ide dari seorang pastor, yaitu Pastor Leo yang berbangsaan Belanda. Pastor tersebut memiliki minat yang cukup tinggi untuk melestarikan pusaka budaya Karo. Sebelum terdirinya juga museum ini, Pastor sudah mengoleksi berbagai macam pusaka Karo, dan di dalam sini terdapat pusaka-pusaka Karo yang sudah disumbangkan oleh masyarakat lokal. Museum ini juga sangat berperan penting di masyarakat Karo, terutama muda-mudi dan masyarakat lokal Karo, untuk lebih mengenal pusaka-pusaka Karo yang sekarang mulai dilupakan. Ruangnya cukup kecil, tetapi penataan di dalam untuk pusaka-pusaka Karo cukup rapi sehingga dapat menarik minat yang berkunjung. Gedung ini tidak pernah diubah bentuknya dari sebelumnya. Gedung ini hanya direnovasi dan diperbaiki, tetapi tidak mengubah bentuk aslinya. Sekian, terima kasih.